Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anakku kelas 9 di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Oke, perhatikan. Nah, sebelum kita membahas kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku, Bapak ingin memberikan cara cepat atau trik cepat untuk menjawab yang seperti tugas kemarin. Ini misalkan ada sebuah trapesium dan di tengah ada garis F dan sejajar dia dengan A maupun B. A dan B. Kemudian panjang dari sini ke sini itu M, sedangkan dari sini ke sini N. Sedangkan panjang ini A, ini F, ini panjang sini B. Maka untuk mencari F kita tidak perlu lagi seperti kemarin membagi di sini, menarik di sini sehingga terdapat sebuah segitiga. Ini langsung. Jadi panjang F ini dirumuskan dengan ini perkalian silang A dikali M, ini A kali M ditambah B kali N, B kali N ini dibagi dengan M ditambah N. Kalau tertukar misalnya di sini lebih dulu B kali N ditambah A kali M boleh. Di sini N ditambah N boleh aja, tidak jadi masalah. Ini karena penjumlahan itu bersifat komutatif atau pertukaran. Oke, kita buktikan yang tugas kalian kemarin. Nah, tugas kalian kemarin, kalian disuruh mencari panjang MN ini. Maka kita gunakan rumus tadi. Maka kalau kita gunakan rumus tadi, di sini PK dikali SM. Ini perhatikan sini. Panjang MN PK dikali SM. Ini tadi PK dikali SM ditambah dengan SR dikali dengan MP. Kemudian dibagi SM ditambah dengan MP. Nih. Nah, PK tadi 20. Ini. SM adalah 5. Berarti 5 dikali 20. Kemudian SR 12 dikali dengan MP. MP-nya 3. Berarti 12 kali 3. Dibagi dengan 5 ditambah 3. Yang ini tadi. Sehingga 20 dikali 5 100. 12 kali 3 36. Jadi 100 ditambah 36 dibagi dengan 5 tambah 3 8. 100 tambah 36 136 dibagi 8 hasilnya 17. Nah, jadi yang bagi kalian hasilnya 17 berarti betul. Nah, jadi tidak perlu. Nah, ini Bapak berikan kalau nanti ada soal di ujian sekolah nanti kalian tidak lagi menggunakan yang seperti yang Bapak terangkan kemarin. Oke? Semoga ini dapat bermanfaat bagi kalian. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Oke, kita bahas tentang kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar yang ini. Gambar apa ya, kita beri nama gambar 1 lah. Gambar A. Namanya ini. Nah, ini. Gambar A ini adalah segitiga siku-siku ABC. Di mana siku-sikunya di titik A. Kemudian dari A ditarik garis tegak lurus dengan BC dan memotong di titik D. Sehingga sudut D yang ini siku-siku. Yang di sebelah ini juga siku-siku. Nah, ini ada kalau kita melihat secara biasa, ini ada sebuah segitiga. Sebenarnya ini ada 3 buah. Pertama segitiga siku-siku ABC. Yang kedua segitiga siku-siku ABD. Dan yang ketiga segitiga siku-siku ABC. Nah, sekarang kita akan melihat kekhususan pada segitiga siku-siku yang ini bagaimana. Oke, ini Bapak ambil segitiga yang besar. ABC, Bapak letakkan ke sini. Nih, yang besar. Memang gambarnya kecil, tapi oke, kita ambil yang ini, kita letakkan yang besar, lah ada sini. Kemudian yang kecil, segitiga ADC. Nih, ADC. Nah, ABC tadi siku-sikunya di titik A. Sedangkan segitiga ADC ini siku-sikunya di titik D.
Nah, segitiga siku-siku ini sebangun. Kenapa? Coba kita perhatikan. Satu buah sudut A dan D sama-sama siku-siku, berarti sama besarnya. Kemudian sudut C yang ini, sudut C pada segitiga siku-siku ADC ini, dan sudut C pada segitiga siku-siku ABC ini. Dia sebenarnya di asalnya di sini dia berimpit. Ini segitiga siku-siku ADC dan ini juga segitiga ABC, berarti berimpit. Maka sudut ini sama besarnya. Jadi dua buah sudut ini sama besar dalam sebuah segitiga, maka sudut A dan B otomatis sama. Nah, dalam pembuktian dua buah segitiga dikatakan sebangun kalau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Satu syarat itu dipenuhinya, maka dia sudah sebangun. Berarti ini sebangun. Kalau dia sebangun, berarti sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kita ambil di sini sisi AC. AC. Ini berbanding dengan sisi DC atau CD. CD. Sama dengan sisi miring yang ini, kita mulai startnya mulai yang besar tadi, berarti CB atau BC, boleh kita tulis BC aja sesuai abjad. Berbanding, ini berbanding dengan AC. Nah, ini berbanding AC. Nah, kalau kita kalikan silang, berarti AC kali AC, AC dikali AC itu sama dengan AC pangkat 2. Sama dengan CD atau BC dikali dengan CD. Nah, ini rumus. Nah, ini tolong nanti trik menghafalnya akan Bapak berikan. Ini satu persamaan yang didapat. Ini dihafal nih. Nah. Kemudian yang kedua. Ini kalau segitiga ABC ini, Bapak letakkan ke sini. Nah, ABC tadi. Kemudian segitiga ABD, Bapak letakkan ke sini. Maka ini segitiga BDA. Nah, dua segitiga ini juga sebangun. Kenapa? Kita buktikan. Sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar. Sudut D dengan sudut A sama besar. Kenapa? Karena sama-sama siku-siku. Kemudian sudut B dengan sudut B. B pada segitiga DBA dan sudut B pada segitiga ABC, dia berimpit pada asalnya. Nah, berimpit. Karena dia berimpit berarti besarnya sama sudut B yang ini. Nah, ini sama besarnya ini. Nah, sekarang kita cari persamaannya. Karena dia sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian sama atau sebanding. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kita ambil yang di atas. Kita ambil nih AB berbanding BD. AB berbanding BD, dia bersesuaian sama dengan AB banding BD, kemudian yang kita start di atas tadi. Ini berbanding ini. Berarti di atas lagi. BC. Nah, BC berbanding BC sisi miring. Berarti ini sisi miringnya AB. Kita kalikan silang. AB dikali AB. AB pangkat 2. Sama dengan BC dikali dengan BD. Nah, ini rumus kedua. Bapak lingkari. Oke. Dah. Lanjut. Yang ketiga. Itu segitiga yang kecil-kecil. Perhatikan sini. Ini segitiga yang kecil. Yang ini Bapak arsir merah. Nah, ini Bapak arsir dengan warna biru yang kecil. Nah, ini Bapak arsir
A pada ya nih. Nah, ini yang biru, ini yang merah di sebelah tadi. Nah, jadi A, B, D dengan segitiga CAD. Apakah dia sebangun? Kita perhatikan. Sudut D dengan sudut D sama besarnya. Kenapa? Karena sama-sama siku-siku. Kemudian sudut A ini sama dengan sudut C. Kenapa? Karena perhatikan ke sini. Perhatikan ke sini. A dengan C tadi sama. A yang ini dengan C yang ini sama besarnya. Kenapa? Coba kita perhatikan. Sudut ini ditambah ini adalah 90 derajat. Ya kan, ini siku-siku. Sudut A tambah sudut C 90 derajat. Nah, berarti sudut ini sudah 90. Ini 90, berarti sudut B dengan sudut D ditambahkan juga 90. Berarti A ini sama dengan ini. Dan B sama dengan A sama dengan sudut C. Sebentar. Itu A dengan ini 90, A dengan A lah. A pada segitiga ABC dan A pada segitiga ini jumlahnya 90. Berarti A besar sudut A itu sama dengan besar sudut A yang segitiga yang besar ini sama dengan sudut C. A, ya kan? Nih, A dengan ini salah tadi ini. Ini 90. Nah, itu yang A dengan C ini. Nah, ini dengan ini sama. Kenapa? Ini ditambah ini 90. Nah, ini ditambah ini juga 90. Berarti A dengan ini sama. Nah, berarti A dengan C sama. Ini sudut ini. Sudut C dengan sudut A besarnya sama. Kalau dua sudut sudah sama, maka sudut ketiga pasti sama. Karena dia sama sudutnya yang bersesuaian, maka segitiga BA sebangun dengan DAC. Kalau dia sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kita ambil sisi yang bersesuaiannya. Bentar. Oke, tadi sudah kita buktikan bahwa dua segitiga ini sebangun. Maka sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kita ambil AD. Yang ini AD berbanding CD. Ini sama dengan BD. BD berbanding dengan ini sisinya dengan ini AD. Nah, kali silang berarti AD kali AD sama dengan AD pangkat 2 sama dengan ini BD dikali dengan CD. Nah, ini CD, ini BD. Nah, ini. Nah, ada 3 buah rumus yang kalian mengerti, bukan hafal, tetapi mengerti. Nanti kita cari, kita buatkan trik menghafalnya. Oke.